Shalom, selamat hari Minggu seluruh jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita kembali bertemu di ibadah online ini. Walaupun kita di sini dengan Bapak Ibu di rumah terhalang oleh jarak. Biar itu enggak menghalangi semangat kita untuk tetap senantiasa memuji Tuhan, amin. Dan biarlah mari sama-sama saya ajak kita semua di sini ataupun di rumah dimanapun saja. Kita sama-sama datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menghampiri tata Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuji Engkau. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Kau memberkati hidup kami Tuhan. Berkati hidupku. Biar segala pujian, segala ucapan syukur, bagimu. Kami hanya berikan bagimu Yesus. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku
bersyukur-Mu. Sebab apapun yang sedang terjadi atau bahkan sudah terjadi, itu semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup-Mu. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau bersyukur. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari puji Dia sekali lagi Bapak Ibu semua. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Biar dengan hati yang penuh dengan sukacita kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur buat setiap apapun yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur. Betapa hati kami penuh dengan sukacita karena Engkau ada di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Namanya Yesus. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam
percaya bahwa sepanjang hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Sebab kasih Tuhan dilimpahkan buat kita semua. Anugerah Tuhan dilimpahkan buat kita semua. Kasih setiamu yang tak bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan engkau diberkati, engkau diberkati, engkau dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Engkau diberkati, engkau dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Mari berkati anggota keluargamu yang ada di rumah semuanya. Kasih Tuhan dicurahkan buat kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Engkau diberkati, engkau dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Engkau diberkati, engkau dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Biarlah musik memuji Tuhan. Kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan dilimpahkan, anugerah Tuhan dicurahkan. Yuk semuanya nyanyikan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari berkati anggota keluargamu. Engkau diberkati, engkau dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Engkau diberkati, engkau dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Engkau diberkati, engkau dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang baik. Ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, Dia Allah yang senantiasa memegang tangan kita semua. Jangan takut menghadapi apa yang terjadi dalam hidup kita. Yakin dan percaya, Dia Allah yang memenuhi, Dia Allah yang menyediakan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu
baik bagiku. Mari sama-sama nyanyikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari dengan imanmu sama-sama nyanyikan sekali lagi. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bahkan lewat badai cobaan, Lewat badai cobaan, itu mendatangkan kebaikan buat engkau dan saya. semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. katakan Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Bersyukur Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, kami rindu untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, lebih lagi mendengarkan firman-Mu. Kau siapkan Tuhan setiap hati kami, setiap pikiran kami Tuhan untuk dapat mendengarkan firman yang akan diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan. Pasang telinga kami, pasang hati kami Tuhan, untuk kami siap dibentuk lebih lagi Tuhan, melalui perenungan firman-Mu pada minggu ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan berbicara kepada kita semuanya tentang belenggu. Tapi belenggu yang gak enak, namanya belenggu hutang. Saya baru saja ditelepon minggu ini oleh sebuah bank lalu menawarkan kartu kredit. Katanya untuk umur muda dan lain sebagainya. Saya katakan tidak, saya menolak. Apalagi mengingat masa-masa perekonomian yang seperti ini. Tahu enggak saudara siapa orang yang juara satu pemilik kartu kredit terbanyak di dunia? Namanya Walter Kavanagh. Nah, dia pemegang rekor terbanyak kartu kredit, 1497 kartu kredit yang valid. Dan semuanya tanpa biaya.
Dan jumlahnya kalau diambil semua cash, kira-kira 25 miliar, 1,7 juta US dollar. Dan kalau ditimbang berat kartunya itu 17, hampir 17,5 kilogram. Hati-hati kalau kita tidak bijak mengatur keuangan kita, apalagi situasi pandemi seperti ini, saudara dan saya bisa kebulet utang. Makanya firman Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya. Kenapa? Karena kita sebagai orang Kristen punya tanggung jawab juga untuk memberi kepada Tuhan, memberkati orang miskin. Nah, kalau kita berhutang, bagaimana kita bisa memberkati? Nah, kita mau lihat landasan Alkitab kita. Apa kata Alkitab? Yang pertama, pahami tujuan ekonomi Allah. Pahami tujuan Allah dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-12. Ulangan 28 ayat yang ke-12 versi bahasa Indonesia sehari-hari. Akan saya bacakan ya. Tuhan akan menurunkan hujan pada musimnya dari tempat penyimpanannya yang berlimpah di langit. Ia akan memberkati segala usahamu sehingga kamu dapat memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kamu sendiri tidak usah meminjam. Saya ulangi lagi, sehingga kamu dapat memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kamu sendiri tidak usah meminjam. Pahami, Allah punya tujuan saudara tidak kebelit hutang, tapi kita akan memberi pinjaman. Wow, kelihatannya ideal, kelihatannya mustahil. Ingat ya, tujuan ekonomi Allah bagi umatnya itu jelas. Umatnya, saudara dan saya, kita tidak terjerat hutang. Ekonomi Allah adalah kita belajar memberi. Kita memberi pinjaman. Diberkati berarti meminjamin. Diberkati bisa berarti memberi dengan murah hati. Dan ingat, jangan jadi rentenir. Ingat ya, pahami pengaturan ekonomi Allah tentang masalah hutang kita. Nah, kita mau lihat dalam kitab Ulangan. Dan kita mau lihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ke-3. Ini pengaturan ekonomi Allah tentang untuk masalah hutang. Ulangan 15 ayat 1 sampai ke-3 versi bahasa Indonesia sehari-hari. Pada akhir tiap tahun ke-7 kamu harus mengadakan penghapusan hutang. Beginilah caranya. Setiap orang Israel yang meminjam uang kepada orang sebangsanya harus menghapus hutang itu, karena menurut keputusan Tuhan sendiri hutang itu sudah dihapuskan. Jadi tidak boleh ditagih lagi. Kamu boleh menagih uang yang kamu pinjamkan kepada orang asing, tetapi tidak boleh menagih lagi uang yang kamu pinjamkan kepada orang-orang sebangsamu. Nah, ini pengaturan ekonomi Allah untuk masalah hutang. Orang Israel diajar apa? Namanya tahun ke-7, tahun Sabat. Wow. Banyak orang tidak sadar bahwa hukum ekonomi Allah ini diadopsi oleh banyak negara. Hampir semua bangsa negara di seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia. Tahu hukum apa? Hukum menghadapi orang yang bangkrut, orang yang gagal bayar, orang yang tidak bisa membayar sampai bertahun-tahun. Namanya hukum pailit, hukum bangkrut. Tapi heran sekali banyak orang Kristen melupakan perintah ini. Ingat ya, kenapa hukum ini begitu penting buat kita? Yang pertama, hutang itu menempatkan seseorang selain Tuhan dalam posisi menjadi Tuhan kita. Kita baca nas kita ya, Amsal 22 ayat yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak
dari yang menghutangi. Ingat prinsip yang pertama, hutang menempatkan seseorang selain Tuhan dalam posisi menjadi tuan kita. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Nah, kalau ingat ya, kalau kita terbelit oleh hutang, maka Tuhan tidak lagi menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Ini alasan kenapa orang, saya tidak bisa memberi kepada Tuhan. Karena ada orang selain Tuhan yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Siapa? Siapa Tuhan itu? Orang yang kepadanya kita berhutang. Kita terbatas dan tidak bisa memberi bantuan, memberi pertolongan karena kita punya hutang. Nah, hukum ekonomi Tuhan, ekonomi Allah kepingin kita terbebas dari hutang, dari belenggu hutang itu. Nah, yang kedua, lihat ya, kenapa hukum hutang ini penting, hukum Pilate ini penting. Karena hutang ini merusak kesaksian Kristen kita. Kita baca Lukas 16 ayat yang ke-11, Lukas 16 ayat yang ke-11 versi bahasa Indonesia sehari-hari ya. Jadi kalau mengenai kekayaan dunia ini kalian sudah tidak dapat dipercayai. Pertanyaannya kenapa tidak bisa dipercayai? Karena kita gagal bayar hutang. Siapa mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? Ingat, nomor 2 ya. Nomor 2, hutang itu merusak kesaksian hidup kita. Orang tidak percaya tentang kekayaan rohani yang kita punyai. Ingat ya, kalau kita gagal bayar hutang, kalau kita sudah tidak bisa bayar hutang kita, ini menyebabkan orang yang menghutangi kita, orang yang minjemin duit sama kita, itu pasti mempertanyakan, orang Kristen kok kayak gini? Mereka akan menghubungkan hutang kita dengan iman kita kepada Yesus. Mereka akan menghubungkan kesaksian Kristen kita, komitmen kita kepada Tuhan dengan masalah hutang itu. Apalagi, itu sesama orang Kristen. Apalagi kalau kita hutang sama orang yang bukan orang Kristen. Orang yang gak kenal Tuhan Yesus itu, orang yang bukan orang Kristen itu akan mencap kita apa? Semua orang Kristen jahat. Dan nama Tuhan Yesus dipermalukan. Ingat ya, kenapa hutang ini penting? Karena nomor 2, saya ulangi lagi. Hutang ini merusak kesaksian Kristen kita. Ada satu ayat lagi yang kita perlu baca dari Mazmur pasal 37 ayat yang ke-21. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ada 2 pilihan, ya. Saudara mau jadi orang fasik, berarti orang fasik ngemplang hutang. Apa itu ngemplang? Nggak bayar. Nggak mengakui hutang. Ini masalah besar sekarang ini ya. Yang minjemin duit kemis-kemis, yang ditagih marah-marah. Mazmur bilang sama kita, orang fasik melupakan ngemplang utang. Tapi saudara sebagai orang benar diajari prinsip firman Tuhan. Orang benar memberi, orang benar memberi dengan murah hati. Ada satu kesaksian. Ada orang Kristen ada orang yang baru percaya Yesus ya. Dia baru ikut percaya Yesus, tapi dia punya hutang menumpuk. Dan dia pergi ke pengadilan untuk menyatakan dia Pilate bangkrut, dan sidang pengadilan mengatakan bahwa dia gagal bayar. Gagal membayar hutangnya.
otomatis dia terbebas dari kewajibannya membayar hutang. Tapi ketika dia mulai hidup dalam kekristenan, dia baru lahir baru, dia baru percaya Yesus, lalu dia menyadari setelah belajar firman Tuhan, saya jadi orang Kristen, kesaksian saya akan jadi jelek kalau saya membiarkan diri saya lebih jauh terbelit hutang dan tidak mau bayar hutang. Setelah dia belajar firman Tuhan, baru dia sadar orang Kristen kalau hutang mesti bayar. Pelan-pelan dia mulai komitmen, dia percaya firman Tuhan, dia bayar hutang itu. Lama-lama kewajibannya bisa dia lunasin. Sampai tidak ada hutang lagi kepada orang lain, walaupun pengadilan memutuskan bahwa dia tidak bisa bayar dan boleh tidak bayar, gagal bayar. Tapi dia mau menjadi kesaksian. Dan orang berkata, itulah orang baik. Menjadi berkat. Dan sekarang orang yang dia berhutang, dia berkata, kamu tuh orang baik, mau bayar hutangmu. Walaupun kamu diperbolehkan mendapat hak dari pengadilan, tidak bayar. Dan orang yang dia hutang sama orang itu, sekarang dia diberkat. Dia bisa bawa. Kenapa? Kesaksiannya hidup. Kesaksiannya hidup. Perhatikan bersama-sama di sini ya. Poin yang ketiga yang kita akan pelajarin. Kenapa orang berhutang? Yang pertama adalah situasi yang di luar kendali kita. Jelas, situasi yang di luar kendali itu yang pertama biasanya. Seperti ini, coba pahami ya. Situasi pandemi yang seperti ini, siapa yang bisa menebak? Tidak ada orang bisa menebak. Wabah, bencana, itu merusak semuanya. Ada orang kehilangan pekerjaan, di PHK, bisnis gak jalan. Ini situasi yang tidak terkendali dalam kehidupan kita. Atau situasi yang tidak bisa kita prediksi, misalnya sakit. Pasangan kita sakit, anak kita sakit, keluarga kita sakit. Dan tagihan rumah sakit itu apalagi sekarang. Resep yang harus ditebus mahal. Itu situasi yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Kalau sudah misalnya tiba-tiba pasangan saudara meninggalkan saudara. Entah meninggal atau ditinggal pergi. Orang bilang namanya cerai hidup. Membawa bencana. Atau saudara ditinggalkan, pasangan saudara meninggal, dan itu menyisakan banyak hutang. Banyak kredit, banyak yang masih dibayar, hutang kantor, hutang rumah sakit yang ratusan juta, dan semuanya. Hutang bisa terjadi karena situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Dan yang kedua, orang Kristen, masalah yang paling besar dalam kehidupan orang Kristen adalah pandangan teologinya, pandangan Alkitabiahnya itu salah. Ini yang kedua, kenapa orang berhutang? Karena pandangan teologinya, pandangan Alkitabnya itu salah. Kenapa? Karena mereka diajar salah. Belajarnya yang salah, nangkepnya yang salah. Saya kasih contoh ya. Ada seorang pengusaha namanya Gary. Oke, si Gary ini dijangkau lewat pelayanan seorang pendeta. Jadi berbulan-bulan kemudian setelah dia mulai ke gereja dan mulai setia, mulai datang kepada Tuhan, dibaptis, melayani Tuhan, mulai ketahuan bahwa si Gary ini punya beban hutang yang cukup besar sekali. Dia seringkali minus dan suka pinjem uang sama
sesama jemaah, sesama orang Kristen, dan semakin banyak itu. Dia tidak bisa memanage kebutuhan hidupnya. Dan satu kebiasaan yang paling jelek adalah dia suka ganti-ganti mobil. Hutangnya banyak sekali, ratusan juta, sampai mendekati miliar. Tapi kebiasaan ganti-ganti mobil barunya nggak berubah. Sudah punya hutang banyak, masih banyak yang jatuh tempo yang nggak bisa dibayar, masih kepingin punya mobil baru. Sehingga pendetanya datang dan mulai melayani dia dan berkata, Gary, kamu harus selesaikan dulu. Lalu dia bilang apa sama pendetanya? Pak Pendeta kan bilang dalam khotbah, kita ini, Tuhan itu ingin kita mendapat yang terbaik. Kalau saya jadi pendetanya, saya citak itu saudara, pasti itu. Pendetanya menasihati, beresin dulu hutang-hutangmu. Baru kamu bisa ganti mobil. Ngeles lagi. Loh, firman Tuhan kan bilang, Tuhan mau kita jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan kan melimpahi kita dengan berkat-berkat. Itu pandangan Alkitabnya salah. Pandangan teologinya salah. Dan ini peringatan buat kita semuanya, orang-orang Kristen. Karena saudara suka jajan. Karena saudara salah mengerti, mendengar pengajaran-pengajaran yang sesat dan salah itu. Ingat, Tuhan kadang-kadang dia mengizinkan sesuatu terjadi untuk membentuk kehidupan kita. Hati-hati ya dengan broadcast yang sepertinya rohani tapi ngawur. Ya, saudara bisa WA saya, Pak Yohana dan semuanya supaya saudara tidak tersesat seperti itu. Ada lagi contoh ya, ini supaya bisa nyantol itu. Ada seorang misionaris yang pergi melayani di suatu pedalaman di Afrika. Berbulan-bulan dia menceritakan tentang Yesus juru selamat kepada penduduk asli. Tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak ada yang percaya. Misionaris ini berdoa, minta bergumul sama Tuhan. Tuhan, masa tidak ada satu jiwa pun yang aku bawa kepada Tuhan? Ada satu orang yang dengan setia, dia terus bersaksi sama orang itu terus. Tapi orang itu belum buka hatinya kepada Tuhan. Sampai suatu ketika misionaris itu datang ke rumah orang Afrika pedalaman ini. Bapak ini yang selama berbulan-bulan dia injilin. Dia tantang untuk terima Yesus. Apa yang dilakukan para orang Afrika asli itu? Dia masuk di rumah, lalu dia keluarkan, dia taruh di meja 2 benda. Yang pertama patung kecil, patung sesembahannya. Dan di sebelah uang. Uangnya orang barat. Di atas 2 benda itu orang Afrika itu berkata, Pak, silakan baca, saya tulis, ada tulisan di situ. Dan misionaris itu baca, tertulis di depan patung sesembahannya orang Afrika, tertulis dewa kafir. Betul, cocok. Tapi di sebelahnya uang itu, orang Eropa, uang misionaris itu ditulis dewa orang Kristen. Misionaris itu terbuka pikirannya. Kenapa orang Afrika ini tidak mau terima Yesus? Karena mengamati pedagang-pedagang Kristen di sekitar, di daerah itu. Dia menyimpulkan, kami menyembah patung, tapi kamu menyembah mamon, menyembah uang ini. Dan banyak orang Kristen seperti ini.
Tuhannya Tuhan Mamon, bukan Tuhan Yesus. Pikirnya cuma satu, uang, bukan Yesus. Saya mau tutup dengan suatu tips ya. Ada 7 tips untuk bisa lepas dari belenggu hutang. Yang pertama ya, sadari bahwa hutang itu bukan sesuatu yang biasa bagi Allah. Kita sudah belajar kan? Hukum ekonomi Allah. Kita disuruh memberkati, memberi. Bukan berhutang. Orang berhutang karena dia tidak puas dengan apa yang dia miliki. William Boyce dia berdoa, saya modifikasi ya. Dia doanya begini, ya Allah, aku sudah membaca kembali nas firman-Mu tentang anak muda yang kaya raya. Dan betul, pilihannya itu salah. Dia tinggalkan Yesus karena dia tidak mau mengikut Yesus dengan menjual harta miliknya, membagikan kepada orang miskin, lalu mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Dia tidak bisa taat ikut Tuhan, menjual hartanya dan mengikut Yesus. Tapi William Boyce berkata begini, tapi itu membuat saya berpikir, tidak peduli seberapa kayanya orang muda yang kaya raya itu, saya lebih kaya dari dia. Orang muda yang kaya raya itu, dia hanya punya keledai, kuda, dan unta. Saya punya mobil. Dia hanya pakai minyak lampu dari minyak. Saya cukup menyalakan saklar. Dia hanya sesekali bisa membayar hiburan, memanggil orang. Entah orang menyanyi, entah orang menari. Sesekali dia dapat hiburan. Saya non-stop bisa nonton TV. Dengan channel yang banyak. Saya tinggal buka keran. Cuci piring, cuci baju, cuci kendaraan. Dia harus menimba sumur. Dia tidur di kasur jerami, saya tidur di kasur yang empuk. Dia tidak pernah naik kereta api, dia tidak pernah naik pesawat terbang. Dia tidak pernah bicara jarak jauh lewat HP dan bisa menonton, lihat video call. Kalau dia kaya, berarti saya amat sangat kaya. Walaupun kita sudah diberkati Tuhan lebih cukup, tapi kita cenderung tidak puas. Kita mau dapat lebih dan lebih. Yang kedua, bagaimana kita bisa melepaskan diri dari belenggu hutang? Komitmen. Ingat ya. Yang pertama tadi itu, sadari bahwa hutang itu tidak sesuatu yang tidak biasa bagi Allah. Yang kedua, komitmen. Saya tidak mau berhutang lagi. Janji sama Tuhan, minta ampun. Gini, yang paling gampang ya. Kita kadang-kadang ketemu misalnya pecandu miras, orang yang suka mabuk. Jangan mabuk lu. Tapi kita lupa menyadari bahwa kalau kita sukanya berhutang, itu dosa di hadapan Tuhan. Akui dosa. Tuhan, saya salah. Karena menganggap hutang itu biasa. Komitmen untuk tidak berhutang lagi karena satu, ekonomi Allah. Karena prinsip Allah. Yang ketiga, ya, bagaimana kita bisa lepas dari belenggu hutang? Mulailah teratur memanage keuangan kita. Mulailah teratur untuk manajemen keuangan kita. Kita kan punya pos-pos anggaran kan? Masih bayar tagihan ini, bayar anak sekolah, harus tepat, harus komit.
Ini untuk belanja 1 bulan. Dan uang tagihan, uang pembayaran itu tidak boleh dipakai untuk keperluan pribadi. Kadang-kala kita mengentengkan dan menggampangkan. Saya pakai ini dululah, yang penting besok itu bisa dibayar. Ingat ya, berhutang itu ada, ingat alasan yang pertama, kenapa orang berhutang? Karena situasi yang tidak bisa diprediksi. Apalagi situasi yang seperti ini sekarang. Apa nomor 1 kita? Apa poin saudara nomor 1? Nah, nomor 1, lihat ya, ini 7 tips untuk lepas dari belenggu hutang. Nomor 1 itu yang ditulis ini. Tuhan harus jadi nomor 1 dalam anggaran kita. Prioritas kita yang paling utama adalah Tuhan Yesus. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan. Mana? Ayo kita baca ya. Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ibadah online. Saudara prioritas nomor 1 Tuhan enggak? Oh, saya ibadah. Bagus. Dan jangan lupa, ibadah itu apa? Janganlah menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Malu saya ngasih kolektor ditransfer, kecil kan? Kumpulkan 1 bulan. Tuhan tidak lihat jumlahnya berapa. Tapi niat apa enggak? Nomor 1 Tuhan. Ingat ya, mulai diatur prioritas semuanya itu. Nah, yang kelima, bagaimana kita bisa lepas dari belenggu hutang? Nomor 5, sesuaikan gaya hidup sekarang. Saudara mesti ngerti, gaya hidup kita sekarang di masa pandemi dengan gaya hidup kita yang tahun lalu beda. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Bisa gak belajar seperti itu di masa sekarang? Berpada pada yang ada, apalagi kalau kita masih hutang. Masa sulit seperti ini, bisa gak berpada dengan apa yang kita miliki? Disesuaikan. Yang iritlah, jangan banyak keluar, jangan banyak pesan makanan online. Ya kecuali kalau saudara sendirian kan lain ya. Masak sendiri dan makanan di luar online kalau saudara seorang diri kan beda. Kurangi yang nggak penting-penting. Kurangi langganan-langganan itu. Mungkin internet butuh. Nah, gimana caranya mengatur? Internet yang seperti apa? Yang kecepatannya tinggi, mahal, atau yang cukup? Langganan-langganan TV kabel, Spotify, ini itu, aduh. Disesuaikan. Jangan banyak jalan-jalan, keluyuran. Enggak kemana-mana Kak, tapi tetap ngabisin bensin. Parkir, masih beli minum. Bijaklah membeli. Kadang-kadang zaman sekarang ini diskonnya banyak. Wah, lagi diskon, lagi big sale. Semua dunia usaha mendiskon semuanya. Murah-murah. Tapi kita butuh enggak? Yang keenam, tips untuk bisa lepas dari belenggu hutang. Yang keenam, bayar hutang dari yang paling kecil dulu. Kalau kita lihat hutang yang paling besar, oh nggak bisa. Sudah pasti berkata, gimana caranya? Diinventaris. Hutang yang paling besar sampai hutang yang paling kecil. Dijumlah semua hutangnya. Hutang ini siapa-siapa, ini sama siapa, ini sama siapa.
Angka terbesarnya di mana? Angka terkecil di mana? Bayar hutang itu dimulai dari yang paling kecil dulu. Setia dalam perkara kecil, setia dalam hal keuangan dulu. Ini selesai, naik berikutnya. Naik berikutnya. Yang terakhir, yang ketujuh. Imani pola hutang Alkitab. Imani pola ekonomi Allah. Tahun ketujuh. Saya harus bebas dari hutang. Engkau punya hutang banyak. Engkau terbelit hutang hari ini. Sadari Allah sudah mengajar kita prinsip tentang siklus hutang. Tahun ketujuh. Tahun Sabat. Tahun hutang lunas. Saudara mesti ngerti ya. Allah itu peduli dengan orang-orang yang terbelit hutang walaupun dia salah. Janda seorang nabi. Nah, saya khotbah di khotbah online yang lain ya. Janda nabi itu ditinggalkan suaminya. Suaminya takut akan Tuhan. Dan sekarang 2 anaknya akan diambil menjadi pembayaran hutang. Kenapa dia bisa punya hutang? Mungkin situasi yang tidak terkendali atau salah jalan. Tapi Allah memperhatikan hutang besar. Anak 2 mau dijual jadi budak. Itu nilainya 300 juta lah kira-kira sekarang. Janda kafir di Sarfat. Kelaparan, kekurangan. Allah perhatikan juga. Hari ini Tuhan bicara sama kita. Tuhan perhatikan hutang kita. Taati dan lakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami menyerahkan kehidupan kami satu persatu. Mungkin kami merasa kami tidak punya hutang. Buat apa firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini adalah kami belajar memberkati orang-orang yang berkekurangan. Tapi mungkin di antara kami yang betul-betul masalah besar dengan hutang. Dan kami merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Dan kami merasa bahwa tidak ada orang yang peduli dengan kehidupan kami. Tapi kami tahu kami salah di hadapan Tuhan. Dan kami tidak bisa menemukan jawaban Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menginspirasi kami hari ini. Kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang luar biasa. Itu bahkan terjadi pada orang-orang yang salah. Salah mengelola keuangan. Yang terjerat dalam hutang yang besar. Biarlah Tuhan menolong kami semuanya. Dan berbicara Tuhan. Ajar kami melakukan step by step. Supaya kami boleh melakukan firman-Mu ini. Dan boleh memberkati kehidupan kami. Kami tahu Tuhan. Kalau kami terjerat yang cukup dalam. Kalau kami taat akan firman-Mu. Satu saat nanti. Prinsip hukum ekonomi firman-Mu akan terjadi. Kami akan lepas dari hutang itu. Makasih Tuhan. Kuatkan kami semuanya di masa-masa pandemi ini. Ekonomi yang berat dan sulit. Yang terjerbelit hutang. Tuhan bisa menolong. Dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya berkata. Amin. Di akhir ibadah ini Tuhan kami mau bersyukur kepadamu. Untuk segala kebaikan-Mu yang sungguh baik buat kami. Kau berkati kami semua jemaat-Mu yang sudah beribadah online. Dan kiranya berkat-Mu boleh ada dalam kehidupan kami. Berdoa untuk pemerintah kami, Jokowi, dan semua stafnya. Berdoa untuk kesehatan, untuk para medis, dan untuk negara kami, dan untuk bangsa kami, untuk kota kami Surabaya. Berkati gereja kami, dan kami percaya berkat-Mu boleh menyertai kami semuanya. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Dia berkatilah kaum pria.
Diberkatilah kaum wanita, diberkatilah suami istri, diberkatilah anak-anak pemuda-pemudi, diberkatilah usaha pekerjaan toko karen proyek kita, diberkatilah hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan kiranya berkat dari Bapa Putra Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semuanya percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.